Pak Fahmi, kemarin minggu lalu ketika saya mewawancarai Ibu Sri Mulyani, merespons kekecewaan publik tentang kenaikan BPJS, Bu Sri Mulyani dengan tegas mengatakan, ya sudah kalau misalnya kelas 1 dan kelas 2 terasa kemahalan, ya tinggal pindah aja ke kelas 3. Gitu. Tapi begini, kemudian ada tanggapan bahwa loh sama aja dong kemudian hanya akan menggunakan fasilitas di mana negara mensubsidi BPJS, maka itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan. Saya tidak ingin berkomentar soal Ibu Sri Mulyani, tapi saya akan memberikan satu gambaran fakta pada saat Perpres ini sebelum direview oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya kita sudah punya data yang stabil ya, data perpindahan itu. Pada saat iuran 160.000, data perpindahan ke kelas 3 ke kelas 2. Dan kita punya teori sebenarnya, elastisitas, demand elasticity-nya kelihatan. Nanti memang masyarakat ini kan akhirnya kan behaviornya terbentuk juga dengan harapannya di mana dilayani. Yeah. Jadi kalau dikatakan kelas 1, kelas 2 akan pindah semua ke kelas 3, tidak juga seperti itu. Namun Bu Sri Mulyani kan pasti bijak menyampaikan, kalau memang di kelas 1, kelas 2 merasa berat, pemerintah itu kan tidak diam. Memberikan opsi, silakan di sini gitu. Jadi terbuka opsi-opsi itu. Nah, tapi kalau semuanya berbondong-bondong, kita dengan asumsi di tengah pandemi ini banyak PHK yang tadinya mungkin dia bisa dibayarkan oleh perusahaan, tapi kemudian karena dia di PHK jadi nggak bisa lagi, semua berbondong-bondong ke kelas 3, apa ini tidak semakin memberatkan BPJS? Tentu ini bagian dari persiapan pemerintah mengisi subsidi. Ya. Subsidi itu pun selektif, artinya mereka yang aktif membayar iuran di kelas 3. Kan ada di dalam Perpres disebutkan. Jadi kalau aktif bayar iuran kelas 3, kemudian data BPJS masuk, itu yang kemudian disubsidi. Bukan berarti mereka yang kemudian pindah dan tidak bayar juga disubsidi, itu Mbak Rosi. Jadi kalau nanti kita tentu kita hitung ulang, kita lihat model pergerakan perpindahan, seberapa besar sebenarnya yang kelas 1 dan kelas 2 itu merasa berat sehingga dia punya potensi untuk pindah. Ada juga wacana bahwa sudah di ratas dengan Komisi 9 DPR juga sering mewacanakan kalau mau memang menjalankan amanat konstitusi, menjamin kesehatan warga negara, satu kelas saja. Jadi tidak usah lagi membuat kelas 1, kelas 2, kelas 3, orang dibedakan berdasarkan strata sosial dan kelas. Seberapa besar penyatuan kelas ini Pak menjadi jawaban juga tidak terjadinya defisit? Ya, penyatuan kelas itu kelas standar istilahnya, itu memang di dalam undang-undang disebutkan ya. Memang skenario yang dibuat dalam roadmap kita itu 5 tahun itu sebenarnya sudah mulai untuk membuat suatu kelas standar. Kelas medik ini nggak boleh berbeda. Mau kelas berapapun pelayanan medik mesti sama. Ya, mungkin kelas 3 jarumnya tumpul nggak. Kira-kira seperti itu, semuanya mesti sama kalau medik. Sehingga kelas standar ini jangan diartikan bahwa penurunan pelayanan, tidak. Nah, kalau ini dipilih, tentu kita menghitung ulang sistem iurannya. Mungkin akan terjadi iuran satu kelas yang ketinggian dan yang kemudian dianggap kurang pas, kemudian dijadikan satu. Di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. menemukan angka moderasi lah. Angka moderasi. Tapi pertanyaannya yang disebut dengan satu kelas itu kelas mana yang jadi acuan? Nah, ini saat ini sedang dibahas bersama, karena Perpresnya baru terbit dan mengamanatkan untuk membuat kelas standar. Jadi penugasan khusus diberikan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kita bersama sedang menggodok ini. Kita buat kriteria kelas standar itu seperti apa, yang pelayanannya kemudian masyarakat menjadi puas. Kenapa nggak dengan gampang kelas standar yang kemudian semua iuran untuk semua kelas standar ini ya di kelas 3. Kalau mau naik ya silakan nanti bekerja sama, ya silakan di top up ataupun istilahnya ya nanti naik kelasnya dengan asuransi swasta. Ya betul Mbak Rosi, yang sampaikan Mbak Rosi itu kan salah satu opsinya. Salah satu opsinya semua kelas 3 untuk misalnya PBPU. Karena kita juga sudah punya kondisi di mana sudah puluhan tahun, karena BPJS ini kan ex PT Askes. PT Askes itu melayani pegawai negeri yang kelasnya kelas 1, kelas 2. Tidak mungkin serta-merta kita memutuskan biasa kelas 1, kelas 2 kemudian menjadi kelas 3. Jadi kami tidak ingin mengkelaskan itu nanti pilihannya kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi mungkin akan menjadi suatu namanya kelas baru, kelas standar JKN. Kelas standar didefinisikan JKN. Kelas barunya. Kelas standar mungkin JKN. Ya ada bauran kebijakan, mungkin ya kelas 1 tapi turun sedikit dengan iuran. Kita tidak melihat bauran 1, 2, 3, tapi kita buat kriterianya dulu.
Masyarakat tuh nyaman kalau dilayani di ruangannya seperti apa. Ini sedang diciptakan ini. Kemudian lebar luas ruangan seperti apa dan seterusnya. Karena dan itu kemudian harus juga disesuaikan dengan rumah sakit karena rumah sakit harus menyesuaikan dengan kondisi kamar standar itu bagi mereka yang menggunakan BPJS.